Negara terancam oleh bahaya-bahaya apa? Bunyi semua. Sekarang begitu negara terancam karena perilaku orang yang mau mengklaim semuanya Indonesia miliknya. Di bendera merah putih 17 Agustus semuanya miliknya. Kiai juga nggak tinggal diam, bunyi semua sekarang kiai. Walaupun kelihatannya kemarin berteman karib, sekarang kalau keliru ya bunyi semua. Ini tanaman sini. Itu bunyi semua kiai-kiai. Kiai Toreko ya bunyi, Kiai Langgar ya bunyi, kok tiba-tiba Indonesia milik mereka, ini gimana ceritanya? Dibongkar semua, maka ada ribut nasab, ribut apa? Karena kalau terkait Rasulullah dan sampai hari ini ilmunya namanya ilmu syajarah. Ilmu syajarah itu artinya ilmu pohon. Pohon itu pasti akar, dahan, daun dan pohonnya sama dengan buahnya. Karena pohon itu rumusnya sama, nutfanya sama, buahnya sama. Ini katanya akarnya ini, pohonnya ini, kok buahnya beda, jangan-jangan setek. Itu kan cuman gitu. Pun yang memuji Rasulullah dari segi nasabnya, nggak ono ayat Quran pujian Allah kepada Kanjeng Nabi dari segi nasab keturunan, ndak ada. Ngono saiki kok ribut perkara nasab. Mbok sampean ki misale keturunane Brawijaya ya ora ngerti kok sampean. Wong Jawa ki rapat yang ngopeni ngono kuwi kok. Ya toh? Kowe iki keturunane Minak Jinggo. Sing kene iki ketoke keturunane Togok iki. Lho kuwi kabeh sing ngatur sapa? Gusti. Kita lahir terima beres nggak bisa 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Kalau mengatakan saya benar kamu salah goblok, enggak gitu, enggak. Ya orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Ya. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Loh yang bisa bikin kualat apa struktural PBNU itu ya Nahdien kultural, jangan salah. Oknum pengurus PBNU yang enggak menyertai, enggak melindungi kultural Nahdien, ya pasti akan dilibas oleh Allah. Kayak ketulahan kualat sama Mbak Asim. Kualat sama Gus Dur jelas itu. Ya, tapi aku ora bakal kualat Gus Dur. Oh, hidup matiku untuk Gus Dur gitu. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja. Nggak usah nyari catatan. Nasab itu perlu dilakukan. Mengapa? Satu, zamannya sudah jauh banget. Sekarang hijriahnya 1446 hijriah, 1400 tahun lebih. Sungguh waktu yang tidak mudah untuk klaim kami keturunan Nabi. Kalau masih 100 tahun, 200 tahun, gampanglah. Tapi sudah 1400 tahun lebih. Tidak mudah orang klaim kami keturunan Nabi, kecuali punya bukti. Paham? Kami di Jawa Timur, orang Singosari, sudah tidak bisa klaim kami keturunan Kenarok. Orang Mojokerto, Majapahit sudah nggak bisa klaim kami keturunan Hayamuruk, kami keturunan Patih Gajah Mada. Padahal zaman Majapahit sampai sekarang itu paling-paling 700 tahun. 700 tahun sudah sulit klaim kami keturunan Hayamuruk. Masuk akalkah dengan Nabi selisihnya 1400 tahun lebih, tapi asal bermodal hidung mancung plus ditambah ya khair, kif ya khair, lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan Nabi tanpa mau memberi
bukti. Kajian pembuktian kami sangat memaklumi. Hasilnya kayak apa ya nanti. Paham? Jangan durung-durung sudah menolak kajian. Ojo. Jenengan kalau jadi roes ranting, yang bijaksana lah. Jangan langsung kajian haram. Nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah roes ranting. Halo. Nggak tahu kalau roes atasnya ya. Kalau roes ranting nggak boleh. Yang kedua, kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda. Ada kitab terbit tahun 9 Hijriah, kok 9? Abad 9 Hijriah menyatakan kaum Ba'alwi, Habaib dulu, itu katanya keturunan Nabi. Tapi kitab yang terbit tahun 4 Hijriah lebih lawas. Maaf, abad 4 Hijriah lebih lawas. Tidak mengatakan bahwa kaum Ba'alwi keturunan Nabi. Nah, kayak begini kan perlu dikaji. Dua kitab yang isinya beda, ayo dikumpulkan bareng-bareng, dikaji bersama, syukur pakai zat karbon. Mana-mana kitab yang lebih lawas, mana kitab yang kertasnya lebih anyar, mana tulisan yang asli, mana tulisan yang ditambah belakangan. Kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli, yang terbit abad 4 kah, atau yang asli yang terbit abad 9. Kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu. Ojo ke susu menolak. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, intern teman-teman Arab atau disebut habaib lah. Mereka sendiri juga beda. Orang Bondowoso bertamu ke saya. Biasanya kan pulang tak beri-beri kan kalau bertamu. Bilang, Kiai, nggak usah percaya pada itu. Itu bukan keturunan Rasulullah. Kami ini orang Jawa. Yang ini bilang ini bukan keturunan. Yang ini bilang ini bukan keturunan. Lapodo Yamane. Lah kami kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa salahnya dilakukan kajian, pembuktian yang benar Yaman yang inikah atau Yaman yang ini gitu loh. Paham apa enggak? Jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh. Sehingga ketika kita takzim, hormat, adab, tabarruk memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah. Kalau enggak dilakukan clear begini, jangan-jangan terlanjur kita tabarruk, ngalap barokah, bertawassul, lah keturunannya kayak naro. Paham? Paham apa enggak? Bahwa kajian itu perlu, saya paham. Tapi kalau suruh mengkaji, saya bukan ahlinya. Yang keempat, kalau orang Jogja ngaku keturunan Hamengkubuwono, pantaslah. Sesama Jawa, sesama Jogja, orangnya juga pintar, berperadaban, pas. Kalau orang Papua ngaku keturunan Raja Ampat, pas. Kalau ada orang Maluku ngaku keturunan Raja Babu Salam, ya apa kok Babu Salam? Kerajaan apa? Babuloh. Ya. Pokoknya itulah. Kalau ada tokoh-tokoh Cirebon, alim-alim top nasabnya, dia ngaku keturunan Sarif Hidayah, tolong. Kami bisa memaklumi, memang orang Cirebon, orang Banten juga. Tapi ketika ada orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, itu kan susah kami terima, kecuali menunjukkan bukti. Nabi itu Mekah, Sayyid Maliki Mekah, Nabi Quraisy, Sayyid Maliki juga Quraisy, Nabi Hashimi, Bani Hashim,
Said Maliki juga Bani Hashim. Nabi cerdas, Patona. Said Maliki juga alim luar biasa. Nabi ganteng. Said Maliki juga ganteng. Halo. Nabi berakhlak mulia. Said Maliki akhlaknya juga luar biasa. Orang kayak Said Maliki begini, andai ngaku keturunan Nabi, kami sangat bisa menerima. Bangsanya sama, sukunya sama, marganya sama, sifat karakter akhlak dia mewarisi, fisik ganteng juga dia warisi, ilmu juga warisi. Itu ngaku akhlaknya Nabi, pantaslah kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu loh. Halo. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Afghanistan. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Libanon. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Yaman. Berjarak 1.500 kilo bisa lebih. Kalau ada orang bukan Quraisy, wong dia Habasyah, Habsi. Kalau ada orang bukan Quraisy, dia Qahtani. Kalau ada orang bukan Quraisy, maaf, dia Aden. Bangsanya beda, sukunya juga beda, fisiknya juga beda jauh dari Said Maliki. Halo. Karakter akhlak sifatnya juga beda. Nabi sabar, berakhlak mulia. Dia ngamuan, tak berprak. Halo. Orang kayak begini, kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Lah iyalah. Kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Tapi ketika ngaku keturunan Nabi, bangsanya beda, sukunya beda, karakternya juga beda, diminta bukti tidak maulah. Kami yang Jawa ini bingung. Maka untuk yang begini-begini perlu kajian untuk pembuktian. Clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keperluan syar'inya apa? Kalau keturunan Nabi benar, nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah, apalagi ke rumah-rumah minta sedekah, tambah haram. Itu kalau benar-benar Bani Hashim, keturunan Nabi. Ini kan orang ahli fikih semua ini. Nah repotnya itu ngaku keturunan Nabi, tapi terima sedekah. Ini kan kami yang awam itu jadi bingung. Ini keturunan apa enggak sih? Paham? Penting apa enggak kajian itu? Penting. Hasilnya ya nanti. Belum. Kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian. Kenapa harus negara? Karena sudah nyampluk negara. Apa nyampluk itu? Sudah ngena masalah simbol negara. Ngaku-ngaku lagu kebangsaan, ngaku-ngaku lagu wajib, ngaku-ngaku lambang negara, ngaku-ngaku pahlawan, dan yang lain-lain. Ini kalau dibiarkan, lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain. Bahaya apa enggak? Bahaya. Kami sangat berharap negara turun tangan, bentuk tim resmi berkekuatan hukum, biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia, ada profesor ahli filologi, ada profesor yang punya data banyak, manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Imad, lalu dari Robito Alawiyah misalnya Habib Rizik, merasa punya keahlian, ya diundang sekalian.
sampai benar-benar clear. Nanti clear, ditandatangani resmi pakai stempel negara. Ini keturunan Nabi, ini bukan. Biar jelas gitu loh. Ya apa kalau begitu? Penting apa enggak? Penting. Kalaupun negara belum, kami sangat berharap PBNU turun tangan untuk mengadakan Bahtul Masail lengkap, ngundang Nakobah Internasional, ngundang profesor ahli DNA, ngundang profesor ahli filologi, ngundang profesor ahli makhtutot, manuskrip, dan yang lain-lain untuk mencari jawaban yang benar. Kalau dibiarkan, ya maaf, kalau ada rakyat nggak yakin ente keturunan Nabi, ya jangan marah. Memang kamu nggak mau memberi bukti dan nggak mau dibuktikan. Jadi ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja. Kalau ada yang nggak yakin ya jangan dimusuhi. Memang kami yakin butuh bukti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.